Nah, dalam algoritma Cohen Sutherland ya. Nah, nanti garis itu dibedakan menjadi 3 kategori tadi ya. Ada yang garis tampak ya, yang visible kategori 4 tadi ya. Kemudian ini jadi kategori 1 yang visible ya. Kemudian kategori 2 ini garis tidak tampak ya. Nah, kalau yang di ilustrasi tadi kategori 1 tadi ya, not visible. Nah, kemudian kategori 3 ini pemotongan garis ya. Nah, ini yang kategori yang di ilustrasi tadi kategori 2 dan 3 ini ya. Yang half partial dan full partial. Nah, itu kalau dalam Cohen Sutherland dia dimasukkan dalam kategori 3 nih ya, pemotongan garis ya atau clipping case ya. Nah, jadi dalam Cohen Sutherland hanya ada 3 kategori garisnya ya, yang ini ya. Nah, yang visible, invisible sama clipping case ya. Yang half partial sama full partial tadi disebut sebagai kasus pemotongan ya. Nah, kategori yang pertama garis tampak. Garis tampak itu ketika garis terletak di dalam window ya, di dalam jendela ya. Yaitu kedua endpointnya, titik ujung dari garisnya terletak di dalam window ya. Diperiksa semua titiknya, titik A, kalau misalkan tadi ya, ada titik A, garis A misalkan A1, A2 ya. Dicek titik A1, nilai X-nya, kemudian titik A2, nilai X-nya ya. Nah, kalau keduanya sama dengan yang titik awal tadi ya, kondisinya ya, meriksanya ya. Tapi ini untuk 2 titik ya. Kalau yang pemotongan titik tadi kan hanya 1 titik aja ya. Nah, kalau untuk garis kan ada 2 titik, jadi semuanya diperiksa sesuai kondisi yang tadi untuk setiap titiknya ya. Nah, kalau kedua titiknya itu memenuhi syarat tadi dia berada di dalam window ya, kondisinya itu memenuhi syarat dalam window ya, maka dia merupakan garis tampak ya. Nah, garis tampaknya akan ditampilkan apa adanya ya. Langsung ditampilkan aja ya, nggak perlu di otak-atik lagi ya. Nah, kemudian sebaliknya untuk garis tidak tampak ya. Untuk garis tidak tampak ini ketika sebuah garis ini berada di luar window ya. Nah, jadi yang kondisi sebaliknya tadi ya. Dia kondisi sebaliknya, maka dia tidak akan ditampilkan. Nah, ini yang ini tadi ya. Jadi kedua titik dicek ya. Misalkan kita punya garis AB misalkan ya. Garis AB ini ada titik A dan titik B ya. Nah, titik A itu punya X1, Y1, titik B punya X2, Y2 ya. Endpoint ya, masing-masing endpoint ya. Nah, kemudian kita punya batasan jendelanya nih ya, X min, X max, Y min, Y max ya. Nah, ini kan kebalikan dari yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kita cek yang untuk X1 untuk titik A-nya ya, X1, Y1-nya ya. Kalau ada salah satu syarat aja ini terpenuhi ya, ini kan pakai atau ya, salah satu aja ini terpenuhi maka dia berada di luar jendela ya. Nah, kalau X1-nya ini yang titik A ya, ini lebih dari X max ya. Nah, tadi ya di luar jendela berarti kan. Kemudian X1-nya ini kurang dari X min ya. Nah, dan seterusnya nih ya. Nah, Y1-nya lebih dari Y max atau Y1-nya kurang dari Y min. Nah, ini pasti titiknya berada di luar jendela ya. Nah, kasus terpotong ini ketika garisnya bukan garis tampak ataupun garis tidak tampak ya. Nah, ini masuk di clipping case ya. Nah, jadi nanti kalau dalam algoritma Cohen Sutherland ini nanti word koordinat tadi akan dibagi menjadi 9 bagian ya atau 9 bidang ya. Masing-masing bidang 9 bidang tadi diberi kode ya. Kode 4 bit ya. Kode ini kode biner ya. Ada 4 bit ya. 4 digit biner ya. Yang disebut sebagai region code nanti ya. Kode bidang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan word koordinatnya ini dibagi menjadi 9 bagian ya atau 9 bidang di sini ya. Masing-masing bidang diberi kode 4 bit di sini ya. Nah, kemudian window-nya itu ya, yang berada di dalam window ini region yang ini ya, yang region yang kodenya 0000 ya. Yang kodenya di tengah ini ya. Ini masuk dalam jendela ya. Yang di dalam jendela ini kodenya 0000. Nah, bagaimana cara membaca kode ini ya? Nah, kode ini menunjukkan posisi dari titiknya ya. Nanti akan menentukan letak dari titiknya ada di mana ya. Nah, mulai dari kode yang paling kanan ini ya, yang rightmost ini ya, atau bit 1 nanti kita sebut ya.
Ini bit yang paling kanan ini kalau dia bernilai 1, berarti titiknya tuh berada di sebelah kiri ya. Nah, lihat nih sebelah kiri ini yang kode paling kanannya dia bit yang paling kanannya 1 ya. Bit yang kanannya 1. Nah, berarti titiknya berada di sini, di antara ini ya. Di sebelah kiri ya. Atau dia kurang dari x min ya. Nah, kemudian kalau kode yang berikutnya ya, bit kedua di sini. Kalau ini bernilai 1, menunjukkan letak titiknya ada di sebelah kanan ya. Yang ini ya, bit kedua nih ya. Kalau nilainya 1, dia berada di sebelah kanan. Nah, ada seterusnya ya. Kalau yang bit ketiga ini 1, maka dia berada di sebelah bawahnya. Nah, yang bawah ini bit ketiganya 1 semuanya. Kemudian kalau bit yang paling kiri ya, bit keempat yang paling kiri ini bernilai 1, maka letak titiknya ada di atasnya. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini lebih lengkapnya lagi ya. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai bitnya ini ya? Bagaimana untuk menentukan nilai bitnya ini? Nah, nanti nilai bit ini diperoleh dari rumus ini ya. Nah, ini saya jelaskan satu aja, ini sebenarnya sama ya nanti ya, kalau sudah paham ya. Kalau yang satu ini paham, yang sama aja ya. Nah, nilai bit 1 ini ya, yang paling kanan ya. Ini kan untuk yang kiri ya, untuk nilai yang kiri ini. Berarti kan nilai titik dari x-nya di sini ya. Nilai x-nya kurang dari atau lebih dari x min nih. Coba ketik di chat nih. Kalau titiknya ada di sebelah kiri x min ya, berarti x-nya kurang dari atau sama dengan x min. Coba ketik di chat. X kurang dari x min ya, gini ya. X-nya kurang dari x min. Nah, kalau x kurang dari x min, x min-nya dikurang x, lihat di chat ya. X min dikurang x. Nah, s-nya itu nilainya positif atau negatif? X-nya tadi kan kalau di sebelah kiri kan kurang dari x min ya. Nah, kalau x kurang dari x min dikurang x itu hasilnya positif atau negatif? Positif ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ini nilai S ini ya. Kalau S-nya itu positif, maka nanti fungsi ini ada fungsi sin ya. Fungsi ini sin ini nanti akan memberikan nilai 0 atau 1 ya. Berdasarkan hasil perhitungan ini ya. Ya, kalau hasil perhitungannya ini positif, maka dia akan memberikan nilai 1 ya. Nah, untuk bit yang kiri ini, kalau dia berarti X-nya berada di sebelah kiri ya, maka ini kan nanti hasilnya positif ya. Sebaliknya kalau X-nya berada di sebelah kanan, pasti kan lebih besar X-nya ya, pasti hasilnya akan negatif ya. Maka outputnya akan 0 untuk nilai sini ya, ini yang di sini ya. Bisa dipahami ya? Kalau X min dikurang X itu hasilnya positif ya, berarti kan X-nya ada di sebelah kiri kan, karena kurang dari kan tadi, pasti positif ya. Kalau kurang X min dikurang X, X-nya kurang dari X min ya, maka hasilnya positif ya. Maka dia di sebelah kiri, dia akan memberikan nilai 1 ya. Untuk bit yang kiri ini ya, bit 1 ya. Ya, sebaliknya kalau X min-nya dikurang X ternyata negatif ya, berarti kan X-nya berada lebih dari X min ya, atau dia berada di sebelah kanan X min-nya. Maka dia nilainya negatif ya. Kalau negatif dia beri nilai 0 ya untuk sini ya. Ini jadi 0 ya. Nah, bisa dipahami ya untuk yang ini ya. Yang lainnya sama aja ya. Nah, hanya bedanya kalau yang bit 2 ini untuk batas kanan ya. Batas kanan ya. Berarti X dikurang X max ya. Kalau dia positif, nah berarti kan X max-nya itu lebih dari X min-nya itu lebih dari X max ya. Nah, ini X dikurang X max ya. Kalau dia positif, berarti X-nya di belah kanan ya. X-nya lebih dari X max, dia di sebelah kanan, maka dia akan memberikan nilai 1. Sini ya, bit kanannya. Sebaliknya kalau X-nya kurang dari X max, pasti nilainya negatif kan ya. Kalau ini kurang dari X max, ini pasti perhitungan negatif ya. Berarti dia berada di sebelah kiri ya. Makanya dia akan memberikan nilai 0 ya untuk bit yang 2 ini. Nah, begitu juga yang ini ya, bit 3 ya. Bit 3 ini yang Y min ya, batas bawahnya ya. Y min batas bawah. Nah, apakah Y-nya itu berada di bawah Y min ya? Kalau berarti dia di bawah Y min, kurang dari Y min berarti ya. Kalau dia kurang dari Y min, dia kan di bawah ya. Pasti positif ya. Nah, nilai 1 di sini ya. Nah, kemudian kalau sebaliknya ya, kalau Y min-nya lebih dari Y-nya lebih dari Y min di sini, lebih besar pasti negatif ya. Kalau ini lebih besar dari Y min, kan negatif di sini ya. Nah, berarti dia akan memberikan nilai 0 ya. Di sini outputnya 0. Kemudian yang bit keempat, ini batas atas. Kalau Y-nya lebih dari
Y max ya, dia positif ya. Kalau Y-nya lebih dari Y max, Y kurang Y max, dia positif, memberikan nilai 1. Kalau Y-nya kurang dari Y max ya, dia akan negatif ya. Di sini ya, berikan nilai 0 ya, yang batas atas ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Ini untuk menentukan batas kiri, apakah titiknya itu berada di kiri, kanan, bawah, atau atasnya. Posisinya ada di sini ya. Untuk menentukan dari posisi titiknya. Nah, ini nanti akan diperiksa untuk semua ini ya. Kalau garis kan punya 2 titik ya, misalkan garis AB tadi ya. Misalkan garis AB tadi kan punya 2 titik. Nah, ini untuk setiap titik ya. Nah, garis titik A nanti dicari ini 4 bitnya ini ya. Kemudian titik B juga dicari untuk 4 bitnya ini ya. Nah, misalkan garis AB tadi ya. Misalkan garis AB. Nah, nanti kita operasikan sebelum kita lanjut ya. Coba nih ya, dijawab dulu nih ya. Misalkan kita punya garis AB tadi ya. Punya garis AB. Nah, titik A setelah dilakukan perhitungan ini ternyata hasilnya adalah 0101 ya. Kode bit regionnya dia 0101. Kemudian titik B dia 1001. Nah, coba jawab nih ya. Ini A ini 0101, B 1010. Nah, kalau A di-OR-kan dengan B, A OR B, ini apa hasilnya di sini? Kemudian di AND-kan A AND B, ini apa hasilnya di sini? Silakan langsung ketik di chat nih. Sebelum kita lanjut ya, nanti kedua titik tadi akan dilakukan operasi OR sama AND ya. Nah, ini nanti untuk menentukan apakah dia ini garisnya berpotongan ya atau berada di luar ya, apakah di dalam ya, pakai operasi AND sama OR ini. Nah, keren kan ilmu komputer ya. Kayaknya simple ya, mudah dipahami kan? Ini sederhana aja sebenarnya ini ya. Coba langsung aja dijawab. A OR B hanya 0101, B-nya 1001 ya. Kalau A di OR-kan dengan B apa hasilnya? Kemudian A di AND-kan dengan B apa hasilnya? 1, kalau 1 OR 1 apa hasilnya, atau 1 AND 1 apa ya? Nah, hasilnya nanti 4 bit juga di sini. Oke, sudah ada yang jawab nih, Amalia ya. A OR B. Nah, kalau OR kan salah satu ya. Kalau salah satu ada 1, dia 1 ya. Nah, berarti A OR B. Nah, ini kan mungkin dari kiri aja saya. Ini dari kiri ya. Nah, 0 OR 1, 1 ya. 1 OR 0, 1 ya. Kemudian 0 OR 0, 0, 1 OR 1, 1 ya. Nah, jadi A OR B itu jawabannya 1101 nih ya. Ini ya. 1101. A OR B. Nah, kemudian kalau A AND B, nah ini kalau beda pasti, kalau ada nolnya, kalau beda pasti 0 dia ya. Nah, kalau ada nolnya pasti 0 ya. Nah, harus 1 semua ya kalau N ya. Kalau 1 semua baru 1 ya. Nah, A AND B berarti 0001 ya. Sudah paham berarti ya, jawabannya benar semua ya. Oke, bisa lanjut ya. Oke, nah jadi kalau kita punya garis AB tadi ya, mengingatkan kembali ya. Semua titik itu dicari kode regionnya ya. Nah, karena nanti akan menentukan nanti dia apakah ada di luar, di dalam, atau berpotongan di sini ya. Nah, ini setelah mencari kode region bitnya ya pada kedua endpoint ya, titik-titik akhir ya. Langkah berikutnya dilakukan operasi OR pada kedua titik akhir tadi, endpoint tadi. Jika hasil OR tadi menghasilkan 0 ya, 000 ya. Nah, berarti dia ada di garis tampak ya. Artinya apa? Kalau di OR-kan 00 semua artinya apa? Coba ketik di chat. Kalau A dan B di OR-kan hasilnya 000, artinya apa? Misalkan A sama B itu di OR-kan hasilnya 000 misalkan ya. Artinya apa? Berarti kedua titik itu ada di dalam sini ya. Berarti kode region dari A itu 0 semua ya. Nggak ada satunya. B juga 0 semua ya. Berarti kedua titik itu di sini ya. Ya coba aja dicek sini. Dicek nah, Anda nanti ini coba aja ya. Ini nanti kalau di sini hasilnya 0 pasti dia ya. Pasti negatif semua nanti. Di sini 0, nih 0 0 0 0 ya untuk A-nya ya. Dari sini ya. Nanti negatif semua dia. Ya. Karena tidak berada di luar ini ya, dia ada di dalam sini titiknya. Ya, kalau ada di dalam titik sini nanti pasti negatif semua, nanti di sini 0 semua nanti. Ya.
Nah, kalau di OR kan 0 semua, berarti titiknya atau garisnya visible ya, semuanya titiknya berada di dalam jendela ya. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini ya, kalau 00 berarti dia berada di dalam jendela ya. Nah, tapi jika tidak ya, ya ternyata tidak menghasilkan 00 nih. Nah, berarti apa? Ada satunya artinya ya. Kalau tidak di OR-kan tidak menghasilkan 00, berarti di sini ada satunya nanti. Ya. Nah, kalau ada satunya ya, kalau di sini ada satunya, lakukan operasi N ya. A sama B di N-kan tadi ya. Nah, jika operasi N ini tidak sama dengan 000 ya, tidak 0 semua ya. Di N-kan A sama B di N-kan tidak menghasilkan 000, ya artinya ada satu ya. Berarti dia garis tidak tampak ya. Nah, artinya apa nih? Kalau di N-kan ada satunya ya, berarti apa? Titiknya gimana? Atau region code dari titiknya gimana? Nih kalau dia di N-kan ada satunya di sini ya. Artinya apa? Misalkan ya, kalau yang 00 ya, yang 00 ini contohnya ini. Kalau menghasilkan 00 ya. Kalau ini di N-kan semua yang ada di sini ya. Kalau di N-kan dengan yang ini pasti 0 ya. Pasti 00 ya. 0 semua kan? Ini dengan ini di N-kan 0 semua ya. Nah, atau yang ini dengan ini ya. Ini dengan ini pasti 0 nih. Ini dengan ini 0. Ini dengan ini 0 ya. Nah, yang ada satunya itu yang gimana? Berarti ada posisi yang sama di ini ya. Misalnya endpointnya satu di sini ya, atau di sini ya. Misalnya satu di sini dengan sini ya. Yang sama mana nih? Coba ketik di chat ya. Misalkan A-nya ini ya. Hasil dari A-nya ini, atau yang AB ini aja lah ya. Contoh yang ini aja nih gampang nih. 0101. Nah, ini 0101, kemudian B-nya 1001 ya. Nah, di N kan tadi kan ada satunya ya, 0001 ya. Nah, artinya apa ini? Yang saya tanyakan ini ya, titik itu berada di mana ya? Nah, misalkan nih, Anda lihat seperti ini nih ya. Ini kedua titik berada di mana? Letaknya di mana? Dia letaknya sama ya. Di mana? Letaknya. Ketik aja, letaknya di mana? Kiri ya. Bit satunya kiri kan sama nih ya. Ada bit yang sama ya. Sama-sama satu ya maksudnya. Bitnya ada yang sama-sama satu. Bit kirinya ya. Kalau sini bit kiri ya. Bit kirinya sama-sama dengan satu. Nah, ini pasti dia invisible ya. Kalau kedua bit itu ada yang sama satu ya, dia kan tidak akan di N kan tidak akan menghasilkan 000 ya. Pasti akan ada satunya ya. Nah, silakan cek aja. Ini dengan ini ya, pasti ada satunya nih, yang bawah kan ya. Nah, atau ini dengan ini kan bawah nih. Kalau sama-sama bawah ya, atau sama-sama kanan ya. Sama-sama kanan ada satunya nih ya. Ini ada satunya. Nah, atas nih sama-sama atas ya. Nah, ini berarti dia berada di luar window pasti ya. Invisible ya, pasti invisible. Maka dia ada berada sama-sama di atas kedua titiknya, atau sama-sama di kiri, atau sama-sama di bawah, atau sama-sama di kanan. Ini invisible ya. Nah, jika tidak berarti apa? Ya di N kan 0 semua ya. 0 semua ya. Berarti dia masuk kasus terpotong ya. Ya seperti ini dengan ini ya. Nah, titik yang di sini ya, yang pokoknya di luar window, kalau salah satu titiknya ada di luar window ini, kemudian satunya ada di dalam window, pasti 0 semua kan? Nah, karena di sini 0 ya. Berarti kalau di sini nanti dia ada yang pasti berpotongan nanti ya. Dinolkan kan? Satu ada di luar window, satu di dalam window ya. Atau yang berpotongan gini, satu ini dengan yang sini misalkan ya. Nah, ini kan pasti 0 ya. Yang ini dengan ini di N kan pasti 0 ya. Ini dengan ini di N kan pasti 0 ya. Ini dengan ini di N kan pasti 0. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini dengan ini ya. Kalau yang ini dengan yang di dalam itu yang kasus 2 tadi ya. Kategori 2 ya. Yang half partial ya. Kalau yang ini dengan ini ya, atau ini dengan ini, atau ini dengan ini ya, dia yang full partial ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kalau hasilnya di N kan 000, nah maka dia merupakan kasus terpotong. Nah, berikutnya langkah keempat, kalau dia masuk
tadi ya, kan sudah dikurangi tadi. Dia bukan visible, kemudian dia bukan invisible. Nah, berarti dia masuk kasus terpotong ya. Nah, maka akan dilakukan langkah seperti ini. Berdasarkan sesuai dengan bitnya ya. Nah, jika bit 1 ya, bit 1 bit kiri berarti ya. Yang garis yang berpotongan dengan batas kiri ya, x min ya. Nah, kalau bit satunya 1 ya, maka rumusnya seperti ini ya. Nah, ini untuk setiap titik ya. Nah, untuk mencari titik potongnya. Nah, berarti kan kalau bit satunya 1, ini dia nanti dicari Y3-nya ya, yang berpotongan ya. Berarti nanti titik potongnya adalah X min dengan Y3. Ya, titik potongnya berarti kan di sini nanti. Nilai X-nya X ya. Nilai X-nya X min ya. Ini X min ya. Berpotongan dengan Y3 ya. Nah, X-nya kan di sini ya. Nah, tinggal Y-nya di mana nih? Di sini nih ya. Dari ini Y-nya di mana? Nah, berarti kan titiknya ada di sini ya. Kan bit satunya 1 nih ya. Bit satunya 1 ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Nanti bisa ke sana misalkan ya. Sini ya. Nah, dicari Y3-nya di sini. Nah, Y3 ini rumusnya ini ya. Nah, tinggal masukkan aja rumusnya. Berarti Y1 ditambah dengan M ya. M dikali ini ya. X min dikurang X1 ya. M-nya rumusnya ini ya. Nah, ini kemiringan garisnya ya. Nah, untuk menentukan Y-nya, Y3-nya di sini ya. Nah, jadi titik potongnya adalah X min dengan Y3, Y3 ya. X min, Y3 di sini. Ini ya, kalau bit satunya 1 ya. Kemudian kalau bit 2-nya yang 1 ya. Bit 2-nya 1 berarti dia akan berpotongan dengan batas kanan ya. Dia berpotongan dengan batas kanan yang X max ya. Ya udah tinggal dimasukkan aja rumusnya ya. M-nya ini ya. Ya, kalau M-nya sama tadi ya. Ya. Nah, Y3-nya tinggal X max dikurang X1 ya. Kalau tadi kan M-nya dikali X min kurang X1. Kalau yang ini M-nya dikali X max kurang X1 ya. Tambah dengan Y1. Nah, berarti nanti ada di sini ya. Y3-nya ada di sekitar sini. Berpotongan dengan X max nih ya. Y3-nya titiknya berpotongan dengan X max ini untuk menentukan titik ini. Nah, dan seterusnya ya. Jika bit 3 itu sama dengan 1 ya, berarti di bawah sini ya. Di bawah sini. Nah, dicari X-nya, X3 ya. X3 dan berpotongan dengan Y min ya. Y minnya di sini ya. Nah, dicari X-nya ya. Nah, dan seterusnya untuk yang kalau bit 4-nya yang 1 ya, maka batas atas sini ya. Nah, tinggal nyari satu nilai aja ya. Kalau yang Y max, Y min ya, ini kan sudah diketahui ya. X max, X min sudah diketahui ya. Tinggal ya, kalau yang batas kiri berarti dicari Y3-nya ya. Kalau batas kanan ya, Y3-nya di sini ya. Seperti ini. Ya, hanya ya, kalau batas bawah, nah ini dicari X-nya ya. Cari X-nya sini. Batas atas juga cari X-nya di sini ya. Nilai kalau yang nilai X min, X max, Y min, Y max kan sudah diketahui ya. Nah, masing-masing ini cari satu nilainya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Dicatat nanti minggu depan ya kita bahas ya. Silakan soalnya di screenshot ya. Ini soalnya ada 5 garis ya. Garis AB, garis CD ya, garis EF, garis GH, sama garis IJ ya. Nah, ini batas jendelanya ini ya. Ini X min-nya, ini X max ya. Dan Y min, Y max ya.